Jadi buat teman-teman semua, khususnya dari Indonesia, kalau mendatangi tempat-tempat bersejarah itu jangan bawa batunya, ya. Iya, betul. Yang ada di sini kita hanya menapak tilas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya sama Bung Hasibuan dan Kang Irlan lagi berada di mana kita, Bung? Di perkampungan Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Ya. di perkampungan Bani Sa'ad ini ada apa aja, Bung? Termasuk disinilah dahulu tempat baginda besar dibesarkan, Nabi Muhammad SAW dibesarkan, dan disinilah perkampungan ibu susu Rasulullah SAW yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa dari kota Makkah menuju ke perkampungan ini dan dibesarkan di sini. Iya. Masya Allah. Nah, rumahnya itu ada di atas ya, di atas Gunung Batu ini. Jadi Rasulullah itu semenjak dilahirkan dari bayinya aja penuh dengan perjuangan sampai akhir hayatnya. Iya, betul. Coba bayangin sama teman-teman semua, Rasulullah dulu dari Mekah dibawa ke perkampungan terpencil Bani Sa'ad ini, itu bukan pakai kendaraan seperti kita sekarang ini ya. Iya. Itu pakai keledai. Betul. Jaraknya itu dari Mekah menuju Bani Sa'ad ini kurang lebih 160 kilo. 160 kilo kalau ditempuhnya pakai keledai, kira-kira memakan waktu berapa hari, Bung? Ya, berhari-hari lah. Berhari-hari ya. Iya, pastinya. Nah, di kampung terpencil inilah Rasulullah dulu dibesarkan sama ibu susunya, yaitu Halimatus Sa'diyah. Luar biasa ya, jauh dari kata mewah. Iya, betul. Karena di sini tuh hanyalah gunung bebatuan yang tandus, nggak ada hijau-hijaunya. Cuman istimewanya di sini, walaupun cuacanya terik dan tandus, tapi cuacanya dingin. Iya. Temperaturnya itu seperti di Lembang atau di puncak lah ya. Sebelum ke atas, sebelum ke sana, saya mau nunjukin ada pemakaman umum di pemukiman terpencil di Bani Sa'ad ya. Iya. Nah, nanti kita naik ke atas. Coba sama teman-teman semua bayangkan dulu Rasulullah sewaktu kecilnya itu hidup di sini ya. Sekarang enak, ada aspal. Dulu ya Allah, itu sisa gunung bebatuannya masih terlihat. Dan di sana ada kambing, guys ya. Subhanallah, itu kambing, guys. Ini nih kambing. Kaget saya, kok itu jalan batu gitu. Iya. Sengaja saya nge-share video ini untuk yang kedua kalinya, supaya teman-teman lebih mengingat lagi jasa-jasa Nabi Muhammad SAW ya, biar lebih mencintai lagi Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad. Dan sekarang saya pengen melihat di sini ada pemakaman umum. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, ini pemakaman umum di lereng bukit di perkampungan terpencil Bani Sa'ad. Saya mau nunjukin ke teman-teman semua bahwa seperti inilah kuburan ya, bentuk kuburan di Saudi Arabia. Jadi bentuknya tuh dalamnya seperti ini ya, guys. Sengaja saya bikin video ini biar kita ingat akan kematian. Kaya, miskin, rumah terakhir kita tuh seperti ini. Cuman segi empat gini ya. Kuburannya tuh nggak dibeda-beda. Ini dalam kuburannya tuh seperti ini, guys ya. Kuburan di perkampungan Bani Sa'ad, di mana Rasulullah pernah dibesarkan di sini. Nah, ini mungkin
mungkin ya, yang ditutup ini di bawahnya ada jasadnya, cuman ditutup pakai ini, pakai beton. Kalau ke sana ya guys, kalau ke sana tuh itu pakai batu. Jadi raja, rakyat biasa, kuburannya itu sama. Sekarang saya sama Hasibuan dan Kang Irlan mau nyoba naik ke sana. Dan di sana itu ada musola. Nah itu tuh ya, itu ada 2 orang tuh. Kalau punya wudhu kita sholat di sana. Ayo teman-teman, kita jalan. Bismillah. Bung, Yep. ini pemakaman umum. Siap. Jauh dari pemukiman, luar biasa, Bung. Hah? Berani nggak kesini malam-malam? Kalau malam-malam berani nggak, Bung? Berani. Hah? Iyalah. Terkadang kita itu takutnya itu hanya sama kegelapan, Bung ya. Iya. Betul. Mungkin Halusinasi juga takut. iya. Apalagi pas tadi lihat makamnya itu Terbuka. terbuka. Banyak yang bertanya, Bung. Iya. Bang, itu gimana sih, kan makam di khususnya di Mekah, sebenarnya bukan di Mekah aja, di Jeddah juga sama. Jadi makam di sini tuh nanti digali lagi, tulang berulangnya dikemanain. Iya. Nah itu juga saya belum tahu kira-kira dikemanain, Bung. Iya, saya pun belum tahu juga tuh di mana kalau tulang-tulangnya. Ya Allah, berarti kalau di Indonesia tuh udah paten ya, Iya. kubur dan nggak digali lagi. Lagi dibiarin. Kalau tulang kan nggak hancur, Bung ya. Iya, pasti. Nggak hancur. Ya, baik, sekarang kita akan menuju ke atas melihat lokasi diperkirakan perkampungan Bani Sa'diyah atau tempat baginda besar dahulu dibesarkan di sini oleh Halimatus Sa'diyah. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW sesudah beberapa hari dilahirkan di kota Makkah, kemudian disusukan juga kepada wanita yang bernama Suwaibatul As-Salamiyah. Sesudah itu barulah kepada Halimatus Sa'diyah yang sekarang kita berada di perkampungan ini. Tradisi dahulu memang di Arab ini itu sudah biasa, jika bayi itu lahir akan disusukan kepada wanita lain, yang tujuannya semua itu untuk bisa lebih mendidik si bayi tersebut ya. Iya. Nah, jadi maka dahulu Halimatus Sa'diyah bersama dengan wanita-wanita yang tinggal di kampung ini, mereka pergilah menuju ke kota Makkah. Itu sangat jauh berhari-hari, melewati gunung bukit batu seperti ini yang kita saksikan, hanya naik keledai. Keledai. Seperti tadi yang sudah kita ceritakan sekilas ya. Keledai itu bahasa Arabnya Himar. himar. Ya. Nah, Bukan, jadi bukan hammer ya, umar. bukan. Nah, jadi mereka pergi ke sana, kemudian sampailah di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka para wanita-wanita yang datang dari perkampungan ini mencari bayi-bayi itu, mencari bayi, mereka dapat pulang, Nah, terakhir tinggal Halimatus Sa'diyah tuh, dia belum dapat bayi. Yang terakhir dia temui yaitu bayi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Itu pun tentu Nabi Muhammad itu yatim ya, Yatim. sebab ketika Rasul lahir ayahnya sudah tidak ada lagi. Maka di saat itu Halimatus Sa'diyah ini ragu membawa bayi ini, sebab biasanya yang memberikan upah itu nanti pasti ayah si bayi ya. Iya. Namun di saat itu Halimatus Sa'diyah masih ragu, ini saya bawa tidak? Kalau saya bawa nanti saya tidak dapat uang. Itu mungkin dalam pikiran hati dia. Iya. Nah, terakhirnya disarankan oleh suaminya ketika itu, Al-Harith, menyarankan, ya sudah, bawalah bayi itu, nanti pasti ada keberkahan. Akhirnya mereka bawalah Nabi Muhammad ke sini yang masih usia beberapa hari, meninggalkan tempat lahir Rasul, meninggalkan ibundanya, meninggalkan kakeknya di sana, dan mereka sampailah ke kawasan yang sekarang kita berada di sini. Iya. Jadi disinilah Masya Allah. lokasi rumah waktu kecil Rasulullah ya, yaitu rumah Halimah Sa'diyah di atas gunung ini. Iya, betul. Cuman udah dibongkar, Ya. dan di sini tuh ada musola guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Cuman saya kita nggak bawa wudhu dan nggak bisa sholat di sini. Ya Allah ya Karim. Bisa teman-teman
sampai akhir hayatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya penuh dengan perjuangan dan jauh dari kata mewah. Iya, betul. Di tanah yang kering kerontang tandus ini, di sini Nabi Muhammad dulu dibesarkan. Nama kampungnya itu Kampung Bani Sa'ad. Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua, khususnya dari Indonesia, kalau mendatangi tempat-tempat bersejarah itu jangan bawa batunya, ya. Iya, betul. Yang ada di sini kita hanya menapak tilas di mana dulu Rasulullah itu dibesarkan. Dan di Iya. sini dekatan sedikit tuh. Iya. Dan di sini, ya, di sini ada musola dibangun waktu zaman Rasulullah dulu. Nah, di sinilah kita berdoa, guys, ya. Berdoa. Jangan sampai di tempat yang bersejarah seperti ini kita coret-coret, itu nggak baik. Ini himbauan buat para calon jemaah haji maupun jemaah umroh, khususnya dari Indonesia. Dan sekarang kita mau ke atas dan ada tempat di mana Rasulullah itu dibelah dadanya dan dicuci hatinya sama malaikat Jibril. Itu ada di lereng gunung ini seberang sana. Ya nggak, Bung? Iya, betul. Sekarang kita mau ke sana. Ini sekali lagi himbauan buat para calon jemaah haji maupun jemaah umroh, kalau mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti musola ini, jangan ngambil batunya atau coret-coret, itu nggak dianjurkan, ya. Nah, sekarang saya sama Bung Hasibuan mau menuju ke tempat waktu Rasulullah, di mana Rasulullah dibelah dadanya sama malaikat Jibril, ya, dan dibasuh sama air zam-zam. Bung, kalau kita berpikir secara logika, sepertinya mustahil. Kenapa itu? Jadi balik lagi pada keimanan kita, Iya. keyakinan kita. Jadi ini salah satu mukjizat dari Allah untuk Rasulullah. Bayangin, dibelah dadanya, diambil hati ya, hatinya, terus dicuci sama malaikat Jibril pakai air zam-zam. Dan sekarang kita mau ke sana. Biar durasinya tidak terlalu panjang, pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe.